Om Swastiastu. Baik, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi terkait koordinat vektor dan perubahan basis. Baik, sebelum ke topik pembahasan, izinkan saya memperkenalkan rekan-rekan saya. Yang pertama ada Merin Ika Nur Aldalia dengan NIM 21130111049. Yang kedua ada Igede Ardiarta Suta dengan NIM 21130111069. Yang ketiga ada saya sendiri, Pandekadek Mani Puspitasari dengan NIM 21130111070. Dan yang terakhir ada Niputu Wismayani dengan NIM 21130111048. Baik, kepada rekan yang bertugas saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang koordinat vektor. Untuk yang pertama yaitu definisi 4.4.1. Misalkan V ruang vektor berdimensi hingga dengan basis B sama dengan vektor V1 hingga vektor Vn dengan teorema 4.2.7 untuk setiap vektor V elemen V terdapat dengan tunggal skalar C1 hingga Cn sedemikian sehingga didapatkan vektor V sama dengan C1 kali vektor V1 ditambah hingga Cn dikali vektor Vn. Vektor yang komponennya koefisien dari vektor V disebut koordinat vektor dari vektor V relatif terhadap basis B. Dapat ditulis pada slide. Jadi, koordinat vektor V dengan basis B sama dengan matriks C1 hingga Cn. Perhatikan bahwa koordinat vektor V dengan basis B berubah jika basis B berubah. Juga, koordinat vektor V dengan basis B bergantung pada urutan dari unsur-unsur dalam B. Untuk memahami definisi tersebut, saya akan memberikan sebuah contoh soal, yaitu soal 4.4.1. Dengan soal, pandang basis B sama dengan 1, 0, negatif 1, negatif 1, 1, 0, dan 1, 1, 1 dari ruang 3 dan vektor V sama dengan 2, negatif 3, 4. Maka tentukan koordinat vektor V dengan basis B. Lalu yang kedua, tentukan vektor W jika koordinat vektor W basis B sama dengan 6, negatif 3, 2, transpos. Untuk solusinya, yang pertama, koordinat vektor V dengan basis B mempunyai komponen C1, C2, C3, sedemikian sehingga 2, negatif 3, dan 4 sama dengan C1 dikalikan dengan 1, 0, negatif 1, ditambah C2 dikali dengan negatif 1, 1, dan 0, ditambah dengan C3 dikali 1, 1, 1. Dari sini kita memperoleh C1 sama dengan negatif 3, C2 sama dengan negatif 4, dan C3 sama dengan 1. Jadi, kita mendapatkan koordinat vektor V dengan basis B sama dengan matriks negatif 3, negatif 4, dan 1. Untuk solusi yang kedua, yaitu karena komponen koordinat vektor W dengan basis B adalah 6, negatif 3, 2, maka vektor W diberikan oleh vektor W sama dengan 6 dikalikan dengan 1, 0, dan negatif 1, dikurang dengan 3 dikalikan dengan negatif 1, 1, dan 0, ditambah dengan 2 dikali 1, 1, 1, dan mendapatkan hasil 11, negatif 1, dan 4. 4.2. Tentukan koordinat vektor dari vektor P sama dengan 1 plus 2x plus 3x kuadrat di P2 terhadap basis-basis berikut. Yang pertama yaitu basis baku B sama dengan 1x dan x kuadrat. Yang kedua yaitu basis B aksen sama dengan vektor V1, vektor V2, vektor V3, di mana vektor V1 sama dengan 1 plus x, vektor V2 sama dengan 1 negatif x kuadrat, dan vektor V3 sama dengan 1 plus x kuadrat. Untuk solusi, karena vektor V sama dengan 1 kali 1 plus 2 dikali x plus 3 dikali x kuadrat, maka kita peroleh
koordinat vektor P dengan basis B sama dengan matriks 1, 2, dan 3. Komponen dari koordinat vektor P dengan basis B aksen adalah C1, C2, C3, sedemikian sehingga P sama dengan C1 kali vektor V1 tambah C2 kali vektor V2 tambah C3 kali vektor V3 sama dengan C1 kali 1 plus X tambah C2 kali 1 negatif X kuadrat tambah C3 dikali 1 plus X kuadrat. Jika dan hanya jika 1 plus 2X plus 3X kuadrat sama dengan C1 tambah C2 tambah C3 ditambah C1 tambah C2 dikalikan dengan X ditambah negatif C2 ditambah C3 dikalikan dengan X kuadrat. Dari sini kita turunkan C1 sama dengan 0, C2 sama dengan negatif 1, dan C3 sama dengan 2. Jadi, koordinat vektor P dengan basis B aksen sama dengan matriks 0, negatif 1, 2. Sekian yang dapat sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Niputu Wismayani dengan NIM 213011048 akan lanjut menjelaskan teorema yang berikutnya, yakni teorema 4.4.1 yang berbunyi B adalah himpunan vektor V1 sampai vektor Vn basis dari ruang vektor V yang berdimensi hingga. Misalkan vektor U1 sampai dengan vektor UM merupakan vektor-vektor di V, maka vektor U adalah kombinasi linier dari vektor U1 sampai dengan vektor UM di V. Jika dan hanya jika vektor UB merupakan kombinasi linier dari vektor U1B sampai vektor UMB di Rn. Dengan kata lain, untuk skalar-skalar C1 sampai dengan Cm berlaku vektor U sama dengan C1 dikali vektor U1 ditambah sampai dengan Cm dikali vektor UM. Sebut saja persamaan ini persamaan 1. Jika dan hanya jika vektor UB sama dengan C1 dikali vektor U1B ditambah sampai dengan Cm dikali vektor UMB. Sebut saja persamaan ini persamaan 2. Buktinya, misalkan vektor UB sama dengan U1 sampai dengan vektor UN dan vektor UIB sama dengan vektor UI1 sampai dengan vektor UIN dengan I sama dengan 1 sampai dengan M. Dengan menggunakan persamaan 1 dapat dijabarkan seperti yang tertera pada slide. Jadi, setelah melakukan operasi didapat hasil akhir vektor UB sama dengan C1 dikali vektor U1B ditambah sampai dengan Cm dikali vektor UMB. Dapat terlihat hasilnya sama dengan persamaan 2. Apabila teorema ini kita ambil vektor U-nya sama dengan vektor 0, maka akan diperoleh teorema selanjutnya, yaitu teorema 4.4.2 yang berbunyi, misalkan B basis dari ruang vektor V yang berdimensi n, maka himpunan vektor yang beranggotakan vektor U1 sampai dengan vektor UM bebas linier di V jika dan hanya jika himpunan vektor U1B sampai dengan vektor UMB bebas linier di Rn. Untuk lebih jelasnya, kita lihat contoh soal. Perhatikan contoh soal 4.4.3. Tunjukkan bahwa vektor P1x sama dengan 1 dikurang x kuadrat, vektor P2x sama dengan negatif 1 ditambah x, dan vektor P3x sama dengan 1 ditambah x kuadrat bebas linier di P2. Untuk menyelesaikannya, cukup tunjukkan kebebasan linier dari koordinat vektor terhadap basis baku B. Yang pertama, vektor P1 sama dengan 1, 0, negatif 1. Yang kedua, vektor P2B sama dengan negatif 1, 1, 0. Yang ketiga, vektor P3B sama dengan 1, 1, 1. Setelah dikali dengan skalar, kemudian didapatkan SPL homogen seperti yang tertera pada slide. Setelah itu, ubah dalam bentuk matriks diperbesar dan tentukan solusinya menggunakan OBE. Untuk mencermati proses OBE, video dapat di-pause. Setelah melakukan serangkaian proses OBE, didapatkan hasil tunggal K1 sama dengan 0, K2 sama dengan 0, K3 sama dengan 0, maka ketiga vektor tersebut bebas linier. Sekian pemaparan materi dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Baik, untuk selanjutnya saya akan membahas materi terkait perubahan basis. Perubahan basis. Misalkan vektor V vektor di ruang V yang berdimensi hingga. Misalkan B sama dengan vektor V1 dan seterusnya sampai vektor Vn, dan B aksen sama dengan vektor U1 dan seterusnya sampai vektor Un, adalah dua basis yang berbeda dari V. Kita akan mencari hubungan antara koordinat vektor V relatif terhadap basis B dan koordinat vektor V relatif terhadap basis B aksen. Karena B aksen basis, unsur-unsur dari B merupakan kombinasi linier dari unsur-unsur dari B aksen. Jadi terdapat skalar A11, A12, dan seterusnya sampai ANN, sedemikian sehingga vektor VI sama dengan A1I kali vektor U1 ditambah seterusnya sampai ANI dikali vektor UN dengan I sama dengan 1, 2, dan seterusnya sampai N. Karena B merentang V, terdapat skalar C1, C2, dan seterusnya sampai Cn, sedemikian sehingga vektor V sama dengan C1 kali vektor V1 ditambah seterusnya sampai Cn dikali vektor Vn. Jadi, koordinat vektor V relatif terhadap basis B yaitu matriks kolom dari C1 sampai Cn. Teorema 4.4.1 kita peroleh koordinat vektor dari vektor V relatif terhadap basis B aksen sama dengan C1 dikali koordinat vektor dari vektor V1 relatif terhadap basis B aksen ditambah seterusnya sampai Cn dikali koordinat vektor dari vektor Vn relatif terhadap basis B aksen. Dengan menggunakan 4.5.4 persamaan ini dapat ditulis koordinat vektor dari vektor V relatif terhadap basis B sama dengan C1 dikali A11 dan seterusnya sampai AN1 ditambah C2 dikali A12 dan seterusnya sampai AN2 ditambah seterusnya sampai Cn dikali A1n dan seterusnya sampai ANN, sehingga menjadi A11, A21 dan seterusnya sampai AN1, A12, A22 dan seterusnya sampai AN2 dan seterusnya sampai A1n, A2n dan seterusnya sampai ANN dikali C1 dan seterusnya sampai Cn sama dengan P dikali C1 dan seterusnya sampai Cn sama dengan P dikali koordinat vektor dari vektor V relatif terhadap basis B. Dengan demikian, koordinat vektor dari vektor V relatif terhadap basis B aksen sama dengan P dikali koordinat vektor dari vektor V relatif terhadap basis B. Jadi, koordinat vektor dari vektor V relatif terhadap basis B aksen merupakan hasil kali koordinat vektor dari vektor V relatif terhadap basis B dan matriks P yang kolom-kolomnya adalah koordinat vektor dari basis lama B terhadap basis baru B aksen. Dapat dibuktikan bahwa matriks P dapat dibalik. Untuk membuktikan ini kita tunjukkan bahwa sistem P kali vektor X sama dengan vektor B mempunyai solusi untuk setiap vektor B di Rn. Misalkan vektor B sama dengan B1 dan seterusnya sampai Bn. Pandang vektor V sama dengan B1 dikali vektor U1 ditambah seterusnya sampai Bn dikali vektor Un, maka vektor B sama dengan koordinat vektor dari vektor V relatif terhadap basis B aksen sama dengan P dikali koordinat vektor dari vektor V relatif terhadap basis B. Kita dapat mengambil vektor X sama dengan koordinat vektor dari vektor V relatif terhadap basis B sebagai solusi dari P dikali vektor X sama dengan vektor B. Untuk suatu vektor B, ini melengkapi bukti bahwa P dapat dibalik. Sekarang kita tunjukkan bahwa P adalah satu-satunya matriks yang memenuhi koordinat vektor dari vektor V relatif terhadap basis B aksen sama dengan P dikali koordinat vektor dari vektor V relatif terhadap basis B.
Jika terdapat matriks lain, misalnya P aksen, maka koordinat vektor dari vektor V relatif terhadap basis B aksen sama dengan P aksen dikali koordinat vektor dari vektor V relatif terhadap basis B. Dengan mengambil vektor V sama dengan vektor VI, kita peroleh koordinat vektor dari vektor VI relatif terhadap basis B sama dengan P dikali koordinat vektor dari vektor VI relatif terhadap basis B sama dengan P dikali vektor EI, dan koordinat vektor dari vektor VI relatif terhadap basis B aksen sama dengan P aksen dikali koordinat vektor dari vektor VI relatif terhadap basis B sama dengan P aksen dikali vektor EI. Jadi P kali vektor EI sama dengan P aksen kali vektor EI. Ini berarti kolom-kolom ke I dari P dan P aksen sama-sama untuk setiap I sama dengan 1, 2, dan seterusnya sampai N. Dengan demikian P sama dengan P aksen. Hasil-hasil di atas dapat dirangkum dalam teorema sebagai berikut. Teorema 4.4.3. Misalkan B sama dengan vektor VI dan seterusnya sampai vektor Vn, dan B aksen sama dengan vektor U1 dan seterusnya sampai vektor UN, dua basis berbeda dari ruang vektor V yang berdimensi hingga. Misalkan P matriks ukuran n kali n dengan kolom-kolom koordinat vektor dari vektor VI relatif terhadap basis B aksen dan seterusnya sampai koordinat vektor dari vektor Vn relatif terhadap basis B aksen, yakni P sama dengan koordinat vektor dari vektor V1 relatif terhadap basis B aksen, koordinat vektor dari vektor VI relatif terhadap basis B aksen, dan seterusnya sampai koordinat vektor dari vektor Vn relatif terhadap basis B aksen. Maka P dapat dibalik dan P satu-satunya matriks, sedemikian sehingga untuk semua vektor V elemen V, koordinat vektor dari vektor V relatif terhadap basis B aksen sama dengan P dikali koordinat vektor dari vektor V relatif terhadap basis B. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Ega Diarta Suta, NIM 21130111069. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi 4.4.2, yaitu matriks P dalam teorema 4.4.3 disebut matriks transisi atau matriks perubahan basis dari B ke B aksens. Dinotasikan P bertransisi dari B ke B aksens. Korolari 4.4.1. Jika P matriks transisi B ke B aksens, maka inverse P adalah matriks transisi dari B aksen ke B. Contoh 4.4.4, misalkan B basis baku dari R2 dan B aksen sama dengan 1, 1 dan min 1, 1 juga basis. Tentukan A, tentukan matriks transisi P dari B ke B aksens. B, tentukan matriks transisi B aksens ke B. C, verifikasi relasi vektor koordinat V relatif terhadap B aksen sama dengan P vektor koordinat V relatif terhadap B untuk vektor V sama dengan 4 min 2. Selanjutnya solusi. A. Matriks transisi P mempunyai kolom-kolom vektor koordinat E 1 relatif terhadap B aksens dan vektor koordinat E2 relatif terhadap B aksens. Untuk vektor koordinat E1 relatif terhadap B aksen, kita perlu menentukan skalar C1 dan C2. Sedemikian sehingga bisa disimak pada layar. Selanjutnya yang B, matriks transisi dari B aksens ke B adalah B inverse. Menurut korolari 4.4.1 bisa dilihat pada layar. Selanjutnya yang C, koordinat vektor V relatif terhadap B aksens dapat dihitung dengan dua cara, yaitu dapat disimak pada layar. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika terdapat kesalahan kata atau kekeliruan.
Akhir kata saya ucapkan Paramasanti. Om Santi 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 Om.